Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, kita coba lihat ya tulisan Adi Amar ini, pengamat, menarik ya. Pastinya pengamat yang pro Anies, kita harus jujur ya. Tetapi coba kita lihat analisisnya, luar biasa ya. Sahwat KPK dan begal Demokrat, upaya menggergaji Anies Baswedan. Jadi sahabat sekalian, saya pribadi juga menganggap bahwa PK dan bukan PK ya, PK setelah itu PK MA itu adalah tikungan terakhir. Nah, kalau Anies lolos dari tikungan terakhir ini, ya sudah, dia mulus pencalonannya. Tapi kalau tidak lolos, ya sudah, apa boleh buat. Demokrasi kita memang parah. Justru ingin menjegal orang ya, demokrasi yang mau menjegal orang. Mudah-mudahan tidak terjadi dan mudah-mudahan kita tetap bisa melihat bahwa Anies mampu dan bisa berlaga di 2024. Coba kita bacakan ya. Karena mudah sekali memenangkan kubu Muldoko. Nanti perkara kemudian nanti ribut itu soal lain ya. Dan jangan-jangan ada alasan juga untuk memperpanjang masa jabatan atau penundaan pemilu. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kemudian coba kita baca ya. Tak sedikit pun berpikir gergaji itu mampu merobohkan batang pohon yang sekuat Anies Baswedan. Selang sehari Partai Demokrat resmi mengusung Anies Rashid Baswedan jadi bakal calon presiden baca pres pada Pilpres 2024, Muldoko mengiringi mengajukan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung 3 Maret 2023. Katanya ada 4 bukti baru novum ditemukan, itu yang akan diujikan di MA tentang keabsahan kepemilikan Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengatakan bahwa yang diajukan Muldoko dan Johnny Allen Marbun itu bukanlah bukti baru. Semuanya sudah pernah diajukan di PT UN dan ditolak. Tidak persis tahu 4 novum yang diajukan ke MA itu isinya macam apa. Putusan MA sudah jelas memenangkan Partai Demokrat pimpinan Ketua Umum AHY. Mestinya semuanya sudah selesai bahwa yang sah adalah Partai Demokrat di bawah Ketua Umum AHY. Yang dipilih secara aklamasi pada Kongres 5 Partai Demokrat 15 Maret 2020 di Jakarta. PK dengan novum yang ditemukan padahal sudah pernah diuji, ini terasa janggal, mengada-ada. Kita lihat saja bagaimana MA menyikapinya. Langkah Muldoko itu jika ditarik pada Pilpres 2024 tidaklah aneh. Jika putusan MA nantinya mengakui keabsahan Partai Demokrat hasil Kongres luar biasa 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara, di mana Muldoko terpilih sebagai Ketua Umum dan Johnny Allen Marbun sebagai Sekjen, maka bisa dipastikan gairah menghadirkan perubahan bersama Anies Baswedan di 2024 menjadi pupus. Muldoko bisa dipastikan akan menghentikan hadirnya koalisi perubahan untuk persatuan Nasdem Demokrat PKS yang sebelumnya deklarasi sepakat mencapreskan Anies Baswedan. Dengan dibegalnya Demokrat, maka Nasdem dan PKS jumlah persyaratan untuk mengajukan Anies sebagai capres buyar berantakan. Segala upaya menggagalkan pencapresan Anies dengan cara membegal Demokrat itu disampaikan AHY di hadapan ratusan kader Demokrat 3 April 2023 tentang pengajuan novum ke MA oleh Muldoko dan Johnny Allen Marbun. Ada upaya serius untuk membubarkan koalisi persatuan KPP. Tentu salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat, karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan dari perubahan selama ini, ujar AHY, dan disambut kader Demokrat dengan teriakan lawan. Semua menjadi mafhum bahwa menggergaji Anies disebut menggergaji karena dilakukan berbagai cara dan modus berlapis untuk menggagalkan pencapresan Anies. Anies ibarat batang pohon koko yang coba digergaji dari segala sudut. Karenanya bagi Demokrat itu lebih pada sasaran antara bagian dari menggergaji Anies agar tidak melenggang di 2024 nanti.
Muldoko yang menjabat sebagai Kepala Staf Presiden, mustahil langkah begalnya itu tidak direstui Presiden Joko Widodo. Justru langkahnya itu bagian dari skenario istana yang cawe-cawe ikut menentukan suksesi 2024 yang tidak semestinya. Sedang menggergaji Anies lainnya, itu bisa dilihat dari syahwat KPK menersangkakan Anies. Lewat Formula E, upaya KPK terus mencari celah menersangkakan Anies. Belum berhasil meski itu harus menumbalkan pimpinan struktural KPK yang masih punya nurani dan mesti dipecat. Adalah Karyoto dan Endar Priantoro, keduanya dari unsur kepolisian. Mereka berdua dikembalikan ke institusinya karena masa tugasnya sudah berakhir. Meski Endar Priantoro masa jabatannya oleh Kapolri diperpanjang, tapi tetap saja pintu untuk Endar di KPK tertutup. Karyoto dan Endar ini disebut-sebut dua orang yang menolak kasus Formula E dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan karena tidak cukup alat bukti. Dua orang itu bisalah dianggap menghalang-halangi menersangkakan Anies. Ada pula pejabat dari unsur kejaksaan yang memilih kembali ke institusinya, dan lagi-lagi itu yang termasuk keberatan menersangkakan Anies. Meski alasan mundur yang dibuat itu dalam rangka ingin mengembangkan karir di Korps Adiaksa. Tampak kasat mata KPK jadi alat kepentingan kekuasaan politik rezim menersangkakan Anies, dan itu dipertontonkan dengan terang benderang. Bersyukur di KPK masih tersisa beberapa pimpinan yang masih punya nurani dan marwah, yang tidak diombang-ambingkan kepentingan politik menghalalkan segala cara. Disusul respon perlawanan muncul di internal KPK atas pemecatan Endar Priantoro yang tidak diterima oleh sejawatnya dari unsur kepolisian. Dibuatlah surat lebih pada petisi terbuka pada pimpinan KPK. Intinya apabila pemecatan terhadap Endar tidak dicabut, maka mereka lebih memilih kembali kepada induknya kepolisian. Artinya semua akan meninggalkan KPK. Buat mereka itu bukan sekedar personal Endar, tapi lebih membawa nama institusi kepolisian. Menggergaji Anies lainnya itu dimainkan lewat buzzer RP yang kerjanya meneriakkan Anies intoleran, dan bahkan teriakan rasis yang terus-menerus digaungkan dengan berbagai variannya. Mereka seperti layaknya bekerja saja dengan gaji yang tidak sedikit, dan tentu dinilai senioritas dan kualitas cacian yang dibuat. Luar biasa ya. Entah sudah berapa ratus miliar rupiah dibuat untuk itu, hanya untuk mengesankan Anies dengan tidak sebenarnya ya. Aktornya kita ketahui lah ya, bercokol di sebuah channel YouTube. Sedang gergaji lainnya dimainkan lewat lembaga survei bayaran yang terus merilis hasil surveinya yang menempatkan Anies lebih selalu di posisi 3 besar. Biasanya Ganjar Pranowo di posisi pertama, tapi bisa juga Prabowo Subianto yang di posisi pertama. Seolah berbagai posisi pertama dan kedua diperuntukkan hanya di kedua nama itu saja. Semua lembaga survei papan atas yang populer di telinga bahkan tiap bulan merilis hasil surveinya. Seolah tiap bulan kecenderungan pilihan orang bisa secepat itu berubah dalam menentukan pilihannya. Menggelontorkan uang untuk menggergaji Anies tidak lagi berpikir berapa banyak nominal uang yang dikeluarkan. Layaknya uang tidak berseri saja. Bayangkan saja ada satu lembaga survei yang dikontrak setahun 100 miliar. Pastilah akan aktif tiap bulan merilis hasil survei-surveinya. Jangan tanya uang itu dari mana sumbernya, mustahil bisa terjawab saat ini, tapi pada saatnya pasti akan terjawab. Menggergaji Anies Baswedan untuk tidak ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 ternyata mahal harganya. Manusia langka dengan integritas semacam Anies ini pantas jika punya nilai tak ternilai. Melihat gergaji terus dimainkan dari seluruh penjuru, sedikit pun tidak membuat down pecinta Anies, terutama para relawan yang terus bekerja mensosialisasikan Anies siang malam tanpa henti, tanpa lelah. Tetap dengan semangat optimis terhadap hadirnya perubahan dan tak sedikit pun berpikir gergaji itu mampu merobohkan batang pohon yang sekuat Anies Baswedan. Ya, Aniesnya tidak roboh, tapi partai pendukungnya yang bisa roboh ya. Oke, itu ya Sobat RH sekalian. Sekali lagi di sini ada 4 ya.
ada 4 gergajian ya untuk menggergaji Anies. Satu adalah PKMA, ini yang kita khawatirkan sesungguhnya karena mudah sekali memainkannya, seperti mudah membalikan telapak tangan kalau tidak dikontrol, di marking ya. Jadi ini sudah ada institutional marking ya, bukan man to man marking. Yang kedua adalah dengan KPK ini yang poco-poco maju mundur untuk menersangkakan Anies. Yang ketiga serangan buzzer-buzzer RP yang setiap hari menganggap Anies intoleran dan lain sebagainya, bahwa Indonesia akan hancur kalau dengan Anies dan lain sebagainya. Nah yang keempat melalui survei bayaran yang selalu menempatkan Anies nomor 3 saja, nggak boleh nomor 2 apalagi nomor 1. Dan so-called itu survei-survei besar yang katanya kredibel ya. Kita lihat ya komentar Sobat Era terkait dengan hal ini. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya berdoalah mumpung di bulan Ramadan ini. Yang kedua ya geruduklah institusi yang kira-kira pantas digeruduk karena punya hidden agenda atau punya agenda untuk terus menggergaji Anies Baswedan. Karena yang kita inginkan sebenarnya adalah a fair competition. Kompetisi yang an open and a fair competition. Jadi kompetisi yang fair dan terbuka itu yang paling penting. Sehingga tidak nanti hanya ada satu kekuatan yang tampil. Misalnya Prabowo saja lawan calon boneka karena Ganjar juga disingkirkan. Tapi yang kita inginkan adalah a fair competition antara orang-orang yang hari ini punya peluang. Lebih fair lagi ya kalau presidential threshold-nya 0. Tetapi cukuplah kalau seandainya memang ada niat untuk a fair competition dengan membolehkan atau dengan membiarkan Anies berkompetisi dan kemudian nanti kompetisinya itu kompetisi yang jujur dan adil. Hadir Bang, Muldoko dan Firly itu kaki tangan istana dan punya satu misi yang sama, yaitu ingin menjatuhkan marwah Pak Anies. Sangat biadab orang yang merusak demokrasi dengan cara tidak beradab dan beretika. Pak Anies gak nyapres, mending golput. Jatim hadir Bang. Semoga Pak Refli dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Muldoko itu suruhan dari pemerintah, dia pengen gagalin Anies sebagai capres. Allah tidak tidur, pasti PK-nya ditolak oleh MA. Bahaukan. Ya kita hanya berdoa saja bahwa MA digeruduk juga oleh pihak lain sehingga dia tidak bisa di marking lah, ada zona marking, ada atau man to man marking. Kemudian nggak boleh ngatain ya. Gagalnya Muldoko dan KPK, koalisi kebangsaan ajukan Bowo untuk pecahkan suara Anies. Anies gagal, Bapak menang. Anies maju, Ibu menang. Pemimpin itu menderita bukan menumpuk harta. Oke. Pemimpin yang mana? Pemimpin kita orang kaya semua ya. Ya, tapi jangan lupa kaos keren cadasnya ya. Oke. Padahal Pak Anies udah di hati rakyat. Pak Anies nggak nyapres, mending golput. Jatim hadir. Tasikmalaya siap mendukung Bapak Anies. Tenang aja Mas Refli, jika Allah sudah takdirkan jadi presiden, mereka yang ingin menjegal pasti akan binasa. Amin ya rabbal alamin. Ya, tapi yang namanya negara tidak Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum ya, kecuali kaum itu sendiri mau mengubahnya. Kemudian lama-lama juga ketahuan tuh uang buat bayar gergaji. Luar biasa. Sahur Bung RH ya, sahur sini ya. This is the last video ya. Jika Allah berkehendak, jangankan manusia, setan pun tak akan membendung jatuhnya Pak Anies. Semangat Bang Refli, lanjutkan perjuanganmu ya. Ya, sama-sama kita berjuang yang baik ya bagi negeri ini. Itu saja sahabat sekalian. This is the time for sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.